kita bisa membawa seorang yang paling menentukan dalam Pilkada Sumatera Barat 2024, sukses tidak suksesnya ada di dalam di kerja beliau. Segmen dengan pemilih Gen Z itu beda. Ya benar harus beda Bang. Kalau pemilih adat kita bedakan dengan pemilih Gen Z. Dengan dua paslon ini apa enggak menggerogoti partisipasi? Kalau pemilih pemula ya atau Gen Z itu, kalau boleh saya bahasakan kalian ya, teman-teman ada di angka 15% dari 4 juta pemilih ya. Ada 15% dari 4 juta pemilih yang sudah kita tetapkan. Dan kalau misalnya digabung dengan pemilih muda, itu ada di angka 25 sampai dengan 27% jumlah pemilih. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ngobrol Pintar bareng Toat, Ngopi Toat. Hari ini dan bagaimanapun apa yang akan terjadi, itulah kita bisa membawa seorang yang paling menentukan dalam Pilkada Sumatera Barat 2024, sukses tidak suksesnya ada di dalam di kerja beliau sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, yaitu Pak Johns Manedi. siap. Siang Pak John. Selamat siang Bang. Saya biasa manggil dia Pak GM, Bro GM, Johns Siap. Manedi. Beliau adalah Divisi Parmas, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM. Itu yang menentukan pilkada ini akan berefek terbaik dalam partisipasi atau tidak, Pak John. Siap. Apa yang menjadi entry point dari kerja-kerja Pak John Manedi sampai hari ini hingga pencoblosan nanti terhadap kesuksesan pilkada, termasuk masifnya sosialisasi yang Pak John lakukan? Baik, makasih Bang Toat. Artinya kita kan berjalan dengan role nih. Ya. Ada tahapan yang mesti kita laksanakan, dan secara role itu diatur dalam PKPU nomor 2 tahun 2024. Banyak tahapan yang sudah kita laksanakan. Dan kalau misalnya terkait dengan leading sektor di divisi SDM, Parmas dan Pendidikan Pemilih itu ada diantaranya adalah pembentukan badan ad hoc. Ya. Dan kita sudah bentuk PPK dan PPS di setiap kecamatan dan nagari atau kelurahan. Dan itu lebih kurang di 873 orang PPK, kemudian di 1225 orang PPS. Kemudian tanggal 7 Oktober kemarin kita sudah mengumumkan lebih kurang 75.000 anggota KPPS yang kita rekrut. Nah, itulah ujung tombak kita dalam melaksanakan pilkada hari ini. Artinya ada sekitar 78.000 ad hoc. Ad hoc kita, ya benar. Yang direkrut oleh KPU. Ya. Dan itu mendapatkan apresiasi per bulan. Ya, itu dapat apresiasi per bulan. Kalau PPK itu ada lebih kurang 7 bulan kita SK-kan bersama dengan PPS. Tapi kalau KPPS itu cuma 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan masa kerja mereka. Dan itu sudah kita bentuk, sudah kita umumkan. Hari ini yang kita siapkan adalah leading sektor saya itu adalah persoalan kampanye. Ya. Ada bentuk fasilitasi kampanye yang sedang kita siapkan itu di samping alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk, umbul-umbul, kemudian billboard dan videotron yang sudah kita fasilitasi. Kemudian ada persoalan debat. Kita lagi barusan siap rakor dengan peserta pemilu mempersiapkan debat, dan rencanaan debat itu sudah kita tetapkan 2 kali selama masa 2 kali kampanye. Ya, 2 kali debat antar paslon. Debat resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya, benar. Debat resmi 2 kali debat. Dan kita di awalnya sebenarnya merencanakan tanggal 2 November dengan tanggal 20 November. Tapi tadi hasil rakor yang kita laksanakan dengan peserta pemilu, mereka minta di tanggal 13 dan tanggal 20 November. Nah, ini nanti akan kita floorkan lagi ke putusan pleno kalau pleno setuju. Tapi saya pikir karena ini sudah permintaan calon, kita akan memfasilitasi. Artinya ini 99% pasti bisa kita wujudkan. Persoalan debat di tanggal 13 dan 20. Ya, saya sudah berkeliling banyak tempat Pak John. Ternyata memang
kerja cerdas hebat KPU Sumbar itu sukses gitu. Ya. Nah, ketika saya tanya pilkada, orang pasti tahu November. Ya, November, ya. Artinya publik atau pemilik elektoral sudah tahu dia akan mencoblos 27 November. Ya. Iya kan? Iya, 27 itu November. Mainan Pak John Manedi ini apa ini? Ya. Sehingga bisa masif seperti itu. Banyak segmen yang sudah kita sasar sebenarnya Bang Toai, atau kalau bisa kita bagi sebenarnya ada segmentasi ya, ada segmentasi pemilih pemula, segmentasi pemilih perempuan, kemudian pemilih keagamaan, kemudian tokoh masyarakat, tokoh adat. Dan untuk segmentasi ini kita sudah laksanakan semua kegiatan nih. Beberapa hari yang lalu kita kumpulkan atau kerjasama dengan tokoh adat Minangkabau di Sumatera Barat, kemudian dengan tokoh ulama, dengan Ormas OKP sudah kita laksanakan juga, termasuk Ghost to Campus, beberapa kampus sudah kita kunjungi, kemudian Ghost School juga sudah kita garap, kemudian ada komunitas-komunitas lain yang hari ini sedang kita rencanakan, misal seperti difabel itu memang belum kita kerjakan. Itu pertemuan tatap muka. Yang kita masif itu sebenarnya adalah ini kan memanfaatkan digitalisasi nih, digital. Ya. Jadi seperti yang saya tanya. Ya, medsos, seperti IG, TikTok, kemudian Facebook, YouTube. Tapi memang kita lebih banyak main kita itu di Instagram dan TikTok. Dan semua teman-teman KPU Kabupaten Kota ini sampai ke PPK dan PPS ini terintegrasi Bang. Jadi PPS punya Instagram. Mendadak followernya tinggi ya? Iya itu dia. Kita inginnya terintegrasi nih, semua PPS terintegrasi dengan PPK, kemudian PPK integrasi dengan KPU Kabupaten, Kabupaten terintegrasi dengan KPU Provinsi, terkait dengan persoalan medsos. Satu lagi kegiatan yang sebenarnya sudah dimulai oleh beberapa kabupaten kota adalah Cafe Demokrasi. Cafe Demokrasi Bang. Jadi Cafe Demokrasi ini konsepnya adalah di tingkat PPS, kalau tidak ada kafe, ya namanya Minang kan lapau kan. Jadi kita brand lapau, sebuah lapau itu jadi lapau demokrasi, ya, tempat mota orang. Ya. Nah, kemudian di PPK juga seperti itu. Nah, di kabupaten kota kita kelola kafe, dan ini segmennya adalah segmen pemilih pemuda. Ya, artinya kan ketika bicara segmen to segmen, ya, itu polanya tidak monoton. Tidak. Sosialisasinya tidak monoton. Tidak. Segmen dengan pemilih Gen Z itu beda. Ya, benar. Harus beda Bang. Kalau pemilih adat kita bedakan dengan pemilih Gen Z. Karena kan kebutuhan mereka beda sebenarnya. Kalau segmentasi, taruhlah misalnya orang-orang yang di usia di atas kita, itu butuhnya adalah pencerahan. Tapi kalau segmentasi pemilih pula kan gaya sosialisasinya berbeda juga. Nah, seperti itu Bang. Dan itu sudah terbukti Pak JM. Tidak ada publik Sumatera Barat yang tidak tahu kalau pilkada itu 27 November. 27 November. Itu hebatnya KPU. Alhamdulillah. Dengan key personnya Pak John Manedi dalam mengenggeren sosialisasi masif pilkada itu. Target kita apa? Ya, target kita sebenarnya salah satunya ini kan bagaimana melibatkan semua stakeholder ya dalam menyampaikan pesan demokrasi. Kemudian yang kedua, tentu target kita adalah angka partisipasi kita naik. Di mana di pemilu 2024 yang lalu angka partisipasi kita cuma di angka 74%. Ya. Nah, kita mau mencapai target angka partisipasi itu yang diberikan oleh nasional itu 77,5%. 77,5% angka partisipasi pada pilkada serentak nasional 2024 ini. Dan mudah-mudahan tercapai dengan bantuan semua stakeholder, termasuk dengan teman-teman media. Kita sering lakukan temu media, dan itu kita lakukan di kafe juga. Dan saya pikir ini membuka ruang bagaimana kita memberitahukan ke masyarakat bahwa pilkada kita 27 November dan mesti kita sukseskan. Itu Bang. Tapi dengan dua paslon ini apa nggak menggerogoti partisipasi? Sampai hari ini saya lihat di beberapa media sosial ya, minat masyarakat untuk lebih ingin mengetahui visi misi pasangan calon ini luar biasa Bang. Artinya kita ini melihat komen meskipun ada negatif ada positif ya. Pemilik elektoral di Sumbar ini tidak asa ondong lalu. Sudah melek mereka terhadap politik kan. Artinya dari dua paslon ini siapa yang mau
memperbaiki Sumatera Barat. Artinya sudah ada diskusi ke arah tersebut kan. Artinya memang tensinya di media sosial tidak terlalu tinggi kan, tapi kita masih mengantisipasi dengan banyak-banyak trik lah, misalnya melibatkan pihak keamanan, dan pihak keamanan juga sudah mendeklarasikan pilkada damai. Nah, ini saya pikir menjadi poin-poin penting bagi pasangan calon untuk menjaga ketentraman dan kedamaian di Sumatera Barat. Ya, apalagi ada 78.000 ya pekerja ad hoc di seluruh Sumatera Barat yang akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan pilkada. Artinya kerja-kerja hebat KPU dalam mensosialisasikan pilkada itu sebenarnya sudah on the track. Gitu ya, kan. Benar. Apa selain itu, selain target itu Pak Jem, selain 77,5% itu, dan ternyata tidak ada persoalan tergerus karena dua paslon, justru antusias publik lebih kuat gitu kan, membandingkan paslon A, paslon B gitu kan. Benar, ya. Nah, TPS itu di pilkada dengan pemilu beda ya? Iya, beda Bang. Jadi kalau di pemilu 14 Februari yang lalu, itu jumlah TPS kita di angka 17.926 kalau nggak salah saya. Ya, angkanya seluruh Sumatera Barat. Seluruh Sumatera Barat. Hari ini di pilkada itu angka TPS kita itu hanya di angka 10.846 TPS. Itu sudah masuk 27 TPS khusus. Ya. Kalau di pemilu TPS khusus kita 33 TPS, tapi di pilkada berkurang menjadi 27 TPS. Jadi berarti satu TPS berapa kota Kalau pemilih? jumlah pemilih di undang-undang pemilu itu kan 800. Ya. Tapi di PKPU nomor 7 tahun 2024 itu diamanatkan bahwa pemilih maksimal itu 600 orang per TPS. Per TPS maksimal Ya, 600, maksimal 600. tapi di bawah 600 masih oke. Masih oke, ya. Tidak ada persoalan sih. Karena memang kita kultur Sumatera Barat kan kita sama-sama tahu, tidak dataran kan, sehingga memang tidak bisa kita padatkan menjadi 600. Kita harus memperhatikan. Tidak mungkin orang dari bukit sana meloncat bukit ke terkait dengan TPS. geografi penduduk, geografi daerah mesti kita timbangkan Bang. Nah, seperti itu dia. Semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ngobrol pintar bareng Toat dengan Pak John Manedi ini luar biasa karena beliau orang sibuk, sangat sulit menyandranya untuk barang berapa menit hadir di ngobrol pintar bareng Toat. Tapi satu hal yang penting sekaligus closing statement dari Pak John Manedi, apa guidance kepada pemilih, baik pemilih pemula, pemilih manula atau bagaimana untuk 27 November itu? Ya, hari ini sebenarnya kalau pemilih pemula ya atau Gen Z itu, kalau boleh saya bahasakan kalian ya, teman-teman ada di angka 15% dari 4 juta pemilih ya. Ada 15% dari 4 juta pemilih yang sudah kita tetapkan. Dan kalau misalnya digabung dengan pemilih muda, itu ada di angka 25 sampai dengan 27% jumlah pemilih. Artinya teman-teman itu memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih baik pada Sumatera Barat. Maka jangan lupa memanfaatkan momen ini untuk hadir ke TPS. Kemudian pilihlah pemimpin yang menurut kalian baik, menurut teman-teman baik dan bisa merubah Sumatera Barat. Termasuk juga dengan pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di Sumatera Barat. Saya pikir teman-teman pemilih pemula, teman-teman pemilih muda, teman-teman pemilih Gen Z, dan teman-teman masyarakat Sumatera Barat punya andil yang besar untuk menentukan arah pembangunan Sumatera Barat untuk 5 tahun yang akan datang. Jangan padamkan animo saat ini sampai 27 November. Ya, benar. Menyala terus terus para pemilih pemula. Siap. Sip. Om John Manedi, thank you banyak atas waktu dan kesempatannya di Ngopi Toat. Di lain kesempatan kita akan gali lagi dengan Pak John Manedi ini tentang Pilkada 27 November. Kita tutup dan kita akhiri bila taufik dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.